Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penginjil Lukas melukiskan perumpamaan tentang jerat kekayaan. Orang kaya itu selama hidupnya tidak pernah berpikir tentang orientasi hidupnya dan tidak membedakan hal-hal yang utama dan sekunder. Sesudah mati, ia berdiri menghadap Allah dengan tangan kosong karena selama hidupnya ia hanya mementingkan harta duniawi saja. Dari segi materi ia tidak berkekurangan, tapi di hadapan Allah ia miskin bapa. Ia tidak ingat akan kata-kata Yesus yang pernah diucapkannya. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, karena ngengat dan karat merusaknya, dan perampok membongkar dan mencurinya. Yesus juga mengatakan, kumpulkanlah harta di surga, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sungguh bodohlah orang yang menggantungkan hidupnya pada kekayaan dan harta bendanya. Seperti yang dikatakan orang kaya itu, hai jiwaku, padamu ada banyak barang bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Maka beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Bagi Yesus di hadapan Allah, orang kaya itu tidak ada bedanya dengan orang-orang miskin. Sebab bukan harta yang membawa orang pada Allah. Allah mencari kekayaan lain dalam diri setiap orang, yakni ketika Yesus bersabda, juallah apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah yang Maha Kaya telah memberikan kita kebebasan dan senantiasa menolong kita agar memanfaatkan harta di dunia ini sedemikian rupa, sehingga melaluinya dapatlah kita memperoleh harta abadi. Harta abadi itu adalah orientasi dalam dinamika kehidupan manusia, yang dengannya manusia beroleh kerajaan surga. Harta duniawi hanya ada artinya dan nilainya sejauh menunjang tercapainya harta abadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pergulatan hidup kita senantiasa mengorientasikan hidup kita untuk menjadi pengikut Allah yang setia dengan bersikap jujur dan lemah lembut. Kadang-kadang kita membayangkan kita akan menerima pujian dari banyak orang yang mengagumi kita, sehingga kita merasa tidak memerlukan orang lain dan beramal ataupun bekerja sama dengan orang lain. Padahal menurut sabda Tuhan, kita harus terlebih dahulu mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Yang terpenting adalah kerajaan Allah, bukan kekayaan. Walaupun mungkin kita berpikir bahwa tindakan orang kaya itu benar, sebab ia menyiapkan kekayaan untuk hari tuanya. Tujuan utama dan terpenting orang kaya itu adalah harta,
maka pikiran dan usahanya hanya berfokus pada harta saja. Hartalah yang utama, prioritas dan tujuan hidupnya. Bahkan harta menjadi Tuhannya. Kesalahan si kaya itu bukan pada kemauannya yang keras untuk mengumpulkan harta dan juga keinginannya untuk menjadi kaya. Kesalahannya terletak pada keyakinan bahwa hartalah yang dapat memuaskan hidup dan memberikan kebahagiaan kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sikap ini sering muncul dalam kehidupan kita. Kekayaan memang penting untuk hidup. Orang Kristiani boleh-boleh saja berusaha untuk menjadi kaya. Bahkan kalau semua orang Kristiani menjadi kaya, syukurlah. Akan tetapi, bagaimanapun harta itu tetaplah hanya sarana untuk hidup dan bukan tujuan hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita berhasil dan cukup mampu dalam hal materi, kita harus waspada dan mawas diri. Kita tidak boleh tenggelam dalam kemapanan itu. Kita harus tetap mendengar suara Tuhan yang mengarahkan kita dalam hati dan pikiran untuk mengumpulkan harta surgawi berupa kebaikan dan kesederhanaan, cinta kasih dan kemurahan hati bagi orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama yang membutuhkan. Dengan demikian, ketika kita mengalami masa-masa yang sulit dalam hal materi, kita tidak akan syok, gelisah, bahkan meninggalkan iman, sebab kita percaya bahwa harta yang utama adalah kerajaan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini memperingatkan kita bahwa harta bukan tujuan hidup kaum beriman. Tujuan hidup kaum beriman adalah bersatu dengan Allah. Peringatan itu kiranya penting bagi kita yang sedang menghadapi wabah virus corona yang mengguncang segala aspek kehidupan manusia. Dalam situasi ini, kita digugah untuk mampu menunjukkan dan mengaktualisasikan iman kita kepada sesama, khususnya mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Bukan semata-mata harta duniawi yang seharusnya kita berikan dan bagikan, akan tetapi kekayaan iman yang kita miliki dicurahkan kepada mereka yang membutuhkan, agar saya, dia, kamu, yang adalah kita, secara bersama-sama merasakan kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup kita di bumi ini, melalui tindakan dan perbuatan kita. Amin.